Halo semuanya, selamat datang di Minutes of Manager Podcast, kolaborasi antara Minutes of Manager bersama The Nice Club. Yes. Oke, podcast ini ngebahas tentang keluh kesah, ilmu, dan juga experience dari para marketing, branding, kreatif, produk, business managers di seluruh muka bumi. Wow. Dan kali ini kita kedatangan salah satu head of product marketing dari salah satu FMCG dan juga senior product marketing manager dari salah satu fintech. Halo. Halo Fanbul, thank you for the invite. Yeah. Wow. Terus selalu tiba-tiba ngebahas ya? Tiba-tiba ngebahas ya? Wow. Oke, boleh kenalan diri? Oke, nama gue Sofwan. Gue head of product marketing di salah satu FMCG di Indonesia. Oke, jualan apa? Jualan consumer goods yang Sehat. apa namanya? Produk makanan sehat lah, lebih ke mainly ke food sih, makanan sehat. Oke. Iya. Oh, saya tahu itu apa. Lanjut. Oke. Halo semuanya, namaku Rizka. Sekarang senior product marketing manager di salah satu investment apps. Oke. Kalian saling kenal ya? Saling Kenal. kenal. Tapi kalian tuh punya persamaan ya, sama-sama backgroundnya product marketing. Tapi lo bedanya lo FMCG, non-tech ya? Tapi kak, bedanya gue sama Seka ya, kayak kita tuh kayak switching gitu loh. Iya, Gue benar, mau mulai karir product marketing di perusahaan yang aplikasi. Waktu itu gue fintech juga, jadi kayak kasarnya jualan produknya intangible kan ya. Tapi gue sekarang pindah ke company yang jualannya tangible product, tapi physical fisik product. ya, bisa lo lihat produknya dan apa namanya pegang produk marketing juga. Tapi kalau lo kan Iya benar, gue kayak jualan fisik kebalikannya dulu, kan. habis itu gue ke digital. Emang jualan apa dulu waktu yang physical produknya sebelumnya? Skincare gitu. Oh. Beauty. Terus Kan sama retail fashion Iya, waktu itu kan. kalau lu sebelumnya di fintech juga? Gue dulu sebelumnya di fintech. Pindah ke FMCG. Pindah ke sekarang. FMCG, betul. Oke. Produk selalu konsisten di produk marketing. Lalu dari awal mulai ke apa namanya belajar marketing emang langsung waktu itu di produk marketing. Lo Gue juga? enggak sih, lebih jadi kan kayak marketing yang in general aja tuh, kayak konten, sosial media dan lain-lain. Abis itu kayak sekarang mulai mengerucut ke produk marketing. Tapi background kalian emang marketing. Enggak aja. Background as in formal education atau Oke, iya, formal education. Kalau formal education justru bukan marketing sama sekali kan. Apa tuh kalau boleh tahu? Gue tuh dulu kuliah S1 ngambil petroleum and natural gas engineering. Oke. Nyebrang. Terus di situ ya udah gue pas lagi kuliah gue kan selalu ada, kalau dulu kan gue kuliahnya overseas ya, dan di sana tuh wajib wajib lo ambil internship gitu tiap summer. Nggak wajib sih sebenarnya, kalau ada bisa nambah kredit buat lo kayak gitu, dan gue selalu ambil internship. Di situ gue baru nyadar kayaknya nih gue tidak intuit. kayaknya jebakan Batman nih. Karena waktu gue selalu tuh ambil emphasize-nya di drilling kan, terus ada kayak gitu. Ngebor itu maksudnya Iya. ngebor mineral atau bukan lo yang ngebor? Enggak kayak di oil rig-nya langsung gitu. Terus udah kayak gitu di situ gue ngerasa kan dealingnya sama mesin ya. Terus gue ngerasa kayak ya gue cara nge-solve problemnya kok one way communication. Kayak gue mesti di field yang solving problem itu mesti two ways communication. Makanya waktu itu abis gue lulus pindah karir langsung ke marketing. Oh gitu. Awal lu kerja di? Waktu itu gue kerja pertama kali di New York waktu itu. New York. Iya, itu gue mulai masuk agency dulu di sana buat kayak basically belajar soal structure marketing tuh kayak gimana. Nah dari situ gue pas pulang ke Indo langsung tahu gue maunya tuh yang di ranah-ranah produk marketing gitu. Interesting. Kalau lu gimana? Gue di DKV sih, gue anak desain dulu. Terus masih oke lah. Masih okay ada lah. lah beberapa materi pelajaran gitu yang kebahas marketing. Habis itu gue kayak capek ya belajar di graphic designer gitu. Terus kayak gue mikir ngapain lagi ya gue di karir gue gitu. Akhirnya gue ngambil S2, ngambil marketing. Habis itu ya udah since then jadi DKV-nya jadi hobi. Terus habis itu sekarang gue lebih ke marketing gitu. Oke. Tapi gue penasaran dari lo belajar DKV gitu,
itu tuh ada as a product marketing nih sekarang tuh ada yang hal yang ngebantu nggak sih dari ilmu yang di cafe waktu itu yang lo pelajarin gitu? Ada sih, maksudnya kan kayak kalau lo di DKV lo tuh emang kebiasa untuk kayak gimana nih caranya gue nyelesain masalah, nggak cuman kayak nyelesain masalahnya tapi kayak in a creative way-nya. Jadi kayak lo terbiasa untuk kayak gitu. Jadi ada banget sih, dan kayak menurut gue beberapa hal design thinking gitu-gitu kan itu juga dapet ya, dan itu juga gue aplikasikan sekarang. Oke. Product marketing ya. Product marketing ini jujur menurut gue agak lumayan baru. Gue mendengar kata product marketing gitu ya. Udah gue tahu ya marketing, kreatif marketing masih oke lah gitu. Apaan sih ini produk? Scope-nya apa nih? Scope-nya product marketing nih apa nih? Bedanya sama traditional marketing apa? Oke, kalau product marketing nih ya, mungkin kalau zaman sekarang tuh ada juga istilah selain product marketing namanya growth team ya. Itu kurang lebih sih sebenarnya sama. Apa yang mereka lakuin adalah mereka nge-prepare produk yang udah di-build ke market tuh kayak gimana. Terus gimana cara promosiinnya mereka. Sampai juga gimana cara ngejualin itu produk ke target audiensnya sendiri gitu. Yang bedain itu dengan kalau point of view gue yang bedain itu dengan conventional marketing. Product marketing tuh lebih directed, mereka tuh juga involve ke sales juga nih Bu. Kalau conventional marketing mereka tuh bener purely udah gue create demand, gue create awareness, udah habis kayak gitu urusan produknya laku atau enggak itu gue bukan urusan mereka, bukan tanggung jawab di mereka gitu. Bisa orang conventional marketing lebih pola pikirnya kayak gitu. Biasanya kayak sales ya udah ada tim sales yang jadi tanggung jawabnya gitu. Ya makanya kalau lu perhatiin di FMCG yang lama nih ya, bukan yang baru, tim marketing sama tim sales tuh dibedain kan. Nah, meanwhile di tempat yang gue kerja sekarang kan ini termasuk startup ya, dimana di situ makanya digabungin gitu. I see. I see. What do you think? Sama sih sebenarnya, kayak mungkin bedanya kalau di tempat gue sekarang kerja ya. Jadi si product marketing ini adalah dia adalah the owner, mungkin co-owner sih dari produknya ini bareng si product manager. Jadi product manager itu dia build the product and then dia ke product marketing lo jualin lah gitu. Jadi dia tuh sebenarnya intersection dari bisnis, dari growth, dari product manager gitu sih. Jadi di tengah-tengah gimana caranya gue ngejual, gimana sih komunikasi yang pas nih buat ke audience gitu-gitu sih. Berarti kalau nggak salah gue nangkep, sebenarnya product marketing ini adalah ya basically marketer yang dia fokus ke spesifik produk ataupun fitur untuk dimarketingin. Benar. Tapi secara end to end. Benar. Betul. Bener ya? Betul. Mungkin kenapa akhirnya produk marketing ini tuh udah semakin populer, karena kayaknya tech startup tuh walaupun satu aplikasi tapi produknya banyak kan di dalam. Betul. Kayak Gojek, kayak Gojek ada GoMart, ada kayak GoSend gitu. Berarti ya masing-masing fitur ini tuh ada produk marketingnya sendiri ya, seharusnya ya mungkin ya. Idealnya, cuman biasanya emang si produk marketing ini biasanya kayak kalau di company gue sekarang dia takes berapa produk sih. Misalnya kayak ada misalnya 2 produk yang sama gitu. Jadi owner dia marketer yang owning the product end to end ya. Ya ibaratnya kalau lu compare sama konvensional zaman dulu ya, kalau kayak gambar diagram Venn gitu ya, kayak misalnya ini sales, marketing, produk. Kalau biasanya kalau company lama itu tuh 3 hal yang dipisahin. Nah, produk marketing tuh irisan tiga-tiganya. Iya, irisan tiga-tiganya, benar. Yap, betul. Oke. Tapi ada nih produk marketing. Gue nangkep nih, udah nih produk marketing nih dari kalian. Tapi ada juga product manager. Lu sama nggak sih kerjaannya? Kalau dari beda, itu bener beda. Tapi sometimes orang nih kayak yang nowadays saya mikir kalau product manager itu tuh pasti IT atau tech gitu ya. Sebenarnya nggak kayak gitu. Produk tuh biasa kalau di tempat gua yang dari selama gua kerja ya, perbedaannya tuh kelihatan banget bedanya. Kalau yang product manager biasanya tuh mereka nggak perlu mikirin demand tuh kayak gimana. Mereka tuh cuma mikir ngesempurnakan produknya tuh kayak gimana. Mereka nge-maintain kayak ada bug atau enggak, atau ada produk kayak ini tuh ada flow-nya atau enggak. Kalau ada flow-nya dibenerin. Nah, kalau produk marketing itu tuh yang ngurusin buat nge-marketingin tuh produk-produk dari si product owner-nya ini gitu. Kalau gue mungkin slight difference sih menurut gue. Jadi kalau di gue product
manager yang product marketing tuh sebenarnya mereka co-own KPI-nya gitu. Ya. Jadi kalau product manager dia akan melakukan inisiatif-inisiatif buat reach KPI-nya dengan menyempurnakan produknya. Dengan Oke. kalau si product marketing ya dia ngelakuin campaign segala macam komunikasi yang buat untuk menuju KPI yang sama juga, tapi ya dengan komunikasi gitu. I see. Jadi Oke. emang beda, tapi sebenarnya harusnya sama sih itunya si kayak targetnya. end goalnya End goalnya sebenarnya ya, end goalnya sama, cuma scope of work-nya aja yang Bener, beda gitu. bener. Iya. Jadi kayak bisa dibilang ya product manager nih yang ngebuat, Iya. ya lo yang dari awal nemenin dia dan juga ngejualin ini. Iya, orang kalau di tempat gua lama biasanya kayak after lo nge-campaignin gitu-gitu si produk marketingnya, entar misalnya dapat feedback dari si customernya, lo mesti kayak gimana, misalnya kayaknya produk lo bagus kayak gini-gini, baru ntar lo consult ke product manager, dia yang bikin flow-nya gimana. I see. Kayak gitu. Oke. Jadi Menarik. jadi sebenarnya di product marketing sama product manager tuh dibilang orang IT banget, enggak harus kayak enggak gitu juga. kan. Iya. Project kebayang. manager sih ya. Iya, project manager iya. Iya, karena dia maintaining a lot of Maintain, stakeholders. iya, Jadi benar. kita ngomongin product manager ya berarti ya. Iya. Maintaining a lot of stakeholders. Nah, cuman kalian berdua udah pernah nge-handle physical product dan digital product sebagai product marketer gitu ya. Apa challenge-nya? Perbedaannya apa? Perbedaannya. Ini mau gue dulu atau lu? Lo dulu deh. Kalau physical sebenarnya tuh kalau apa namanya digital product sama physical product, gue nggak bilang mana gampang mana yang susah ya. Kalau karena challenge-nya tuh beda-beda gitu. Oke. Kalau digital product nih ya, kalau digital product lu enaknya tuh everything is trackable, Bul. Jadi kayak yang everything is trackable. Even waktu dulu gue di fintech itu ada tools namanya apa sih yang buat ngecek drop off rate itu, gue lupa. Apaan? Warna Clever biru, Mix Panel. bukan yang warna biru. Gue lupa, gue udah gak megang. Amplitude. Iya, Amplitude. Iya. Benar. Ada namanya amplitude, itu tuh buat ngecek user flow. Lo biasanya tuh kalau dari aplikasi ini ke maksudnya ke page mana, bisa tahu jadi flow-nya smooth nih. Ntar biasanya cara nge-fix problemnya gimana, lo lihat aja ntar kayak ini yang drop off rate tiba-tiba langsung abis dari sini, tiba-tiba jomplang gitu orang nggak ke itu, berarti masalahnya di page itu nih mesti diapain nih, maksudnya kayak yang kita nge-fixnya tuh kayak gimana gitu. Nah cara nge-fixnya gimana ya ntar kita fix sama sesuai yang market butuhkan gitu loh. Market membutuhkan ini ya udah implement di situ. Kalau tiba-tiba drop off-nya naik, ya that's the problem and it has been solved gitu. Itu simple gitu. Iya. Cuma complicatednya itu tuh sometimes susah maksudnya easily trackable, tapi it doesn't mean itu tuh harus convert to sales gitu. Jadi kayak itu justru challenge yang menurut gua. Oke. Kalau di yang physical product itu karena sometimes lu udah bikin effort nih ya buat kayak yang oke nih udah gue bikin plan buat ngegedein spesifik new product ini udah gue gedein, gue promote. Tapi itu produk fisik gitu loh, dan nggak necessarily itu ada di digital, ada di produk di supermarket konvensional juga. Nah itu tuh nggak trackable kan, jadi itu tuh yang susah kadang-kadang. Apakah campaign, maksudnya kalau istilahnya campaign yang lo bikin tuh itu tuh sebenarnya impactful gitu. Bener. Jadi challenge itu sama gitu. Sama-sama ada pros and cons-nya lah. Berarti bisa dibilang kayak kalau physical product tuh challenge-nya adalah nge-track customer behavior-nya. Betul. Iya. Oke. Bener. Sama sih gue setuju kayak di digital, maksud gue di beberapa kelas company gue kan digital ya, jadi emang gampang banget kayak oke, kalau misalnya ternyata orang nggak mau dari register nggak mau lanjut gitu, buka aplikasi yang nggak mau lanjut atau consume the content, lo tuh bisa nge-track sampai selevel kayak oh ternyata dia tuh drop off di sini dan segala macam, so it's trackable dan kayak solution yang ditawarkan juga beda. Sedangkan kalau produk kayak misalnya sales ini turun tapi gue udah campaign terus gimana ya, gue kayak nggak tahu gitu loh kenapa bisa jadi demand, bisa jadi lagi market, atau emang
nggak tahu emang produk itself mungkin. Iya. Dan maksudnya kalau produk fisik juga enaknya ya, kalau produk tadi kan gue bilang kalau produk digital enaknya trackable, kalau produk fisik tuh enaknya tuh visible, jadi lo kayak experience-nya langsung experience-nya dan lo kayak bener. lo bisa crack the problemnya langsung nyobain gitu. Bener. Bukan nyobain aja, maksudnya kalau nyobain makanan mungkin kayak yang even kursi lu duduk nggak enak, kenapa nih PR-nya masih kerasan nih di bawah nih, berarti benerin situnya gitu. Iya, karena sebenarnya kan kalau produk itu maupun itu digital ataupun physical kan sebenarnya sebelum akhirnya orang tertarik ataupun pakai produk ya mereka harus bisa ngevisualisasiin experience-nya dulu kan. Iya. Dan it's easier untuk physical product karena ya udah the experience is there. Tapi digital product lu tuh kayak perlu kayak ya lu mesti ngebayang, ngerti nggak sih? Visual gitu. Iya. Dan sometimes kan itu visual mungkin di otak lu tuh lu kayak oke, visual gue gini, tapi impression di orang lain mungkin bukan visualnya kayak gitu. Iya, ya. benar. Kayak orang nge-convey-nya beda gitu. Menarik banget. Gue mau tahu dong sebenarnya kalian tuh day by day as a product marketing manager tuh ngapain aja? BWD-nya standar ya, kayak kalau di gue di digital mungkin yang pertama kalau bisa ada product launch, jelas ngurusin product launch end to end, go to marketnya gimana. Sebelum itu pasti ada research dan segala macam. Abis itu dua inisiatif sih yang buat menuju targetnya. Misalnya kalau di gue ada beberapa produk yang targetnya tuh mostly user growth gitu, dari itu adoption gitu. Terus ada juga mungkin kayak dua nih campaign yang emang targetnya mungkin nyerempet revenue gitu, kayak apa tergantung. Jadi beda-beda di setiap produknya. Kalau di gua sih biasanya kalau itu ya kita kan ada istilahnya kalau produk ada namanya ada existing product sama new product. Biasa kalau yang existing ya make sure aja kayak yang tiap hari, since gue juga related sama sales juga kan ya, jadi make sure aja lihat per hari SK, misal kayak specific produk ini salesnya udah aman atau belum gitu. Salesnya aman atau belum, kalau belum kira-kira apa nih yang bisa kita lakuin gitu. Soalnya since itu tuh kan part of product marketing buat nge-promote the product itself. Terus kalau misalkan buat si new product, ya itu mikirin kayak kita pas lagi launchingnya mau bikin apaan nih buat to market strateginya gitu. I see. So pretty much similar ya. Terus udah kayak gitu, since gue produk fisik kan ya, jadi kayak yang mesti make sure juga nih kayak yang di kasarnya mikirin supply dan demand, mikirin supply-nya. Kayak ini kan kita mau jual barang, mesti ada nih barang, maksudnya jangan sampai tiba-tiba gue lihat velocity penjualannya sehari let's say 1000 gitu atau 100, tiba-tiba di supply-nya kita cuma punya 50 lu sehari, jadi kayak tiap hari tuh mesti make sure juga, jadi kayak ngecek inventory stock gitu. I see. Oke, dan apa aja sih metrics yang biasanya kalian measure di dalam melakukan keseharian ya sebagai product marketing manager? Apa ya, kalau gua nih mungkin ya produk sales. Ya itu benar, tapi biasanya kan sebenarnya in order buat naikin sales tuh kayak basket size, kayak di bawahnya tuh banyak kamu sih kayak ibaratnya yang gue pelajarin tuh ya kayak namanya lifetime transaction value. Itu dimana lo mesti naikin ABS lo. Kalau ABS average basket size sangat tinggi, lo berarti mesti naikin jumlah orang yang beli, customernya. I see. Terus kayak yang kalau itu tuh jadi kayak ada pokoknya yang matrix itu tuh kayak retention. Jadi orang yang habis beli apakah mereka beli lagi, itu soalnya penting kan, soalnya nge-retain customer itu lebih murah dibandingkan acquire new customer. Terus kayak kalau udah kayak gitu baru kayak make sure nih average basket size. Average basket size kayak gimana nih? Ini kayak yang masih rendah, kalau mau naikin kita mulai bikin bundle-bundle yang pricey biar. Tapi ya itu ada risknya pasti kalau bundle ABS naik, kayak rule of thumb-nya orang yang nyobeli juga akan makin dikit gitu. Jadi kayak depends lah pokoknya, intinya ya, tapi ujung-ujungnya matriksnya itu kalau di product marketing di gua ya si retention, terus new user sama ABS, average basket size. Ujung-ujungnya sales. Betul.
UUD. Iya, Kalau Anda sebagai Kalau aku, karena aku Digital digital product ya, jadi every kayak setiap conversion tuh pasti ada ininya poin-poinnya gitu. Jadi kalau misalnya and at the end of the day pasti power user sih ininya kayak drive growth in power user. Tapi sebelum dia jadi power user kan dia harus jadi new users dulu. Sebelum jadi new user dia ada kayak itunya, jadi itu sih sebenarnya. Jadi misalnya contohnya gue punya satu produk, itu tuh gue harus ada activationnya. Abis activationnya dia abis itu harus funded atau top up, yang terakhir harus trade. Jadi end goalnya pasti trade, tapi gue ngelihat sih how many sih yang activate and then how many sih yang funded, terus yang akhirnya finally trade gitu. Nah dari yang finally trade tuh nanti berapa sih yang jadi power user gitu. Jadi kayak semua journey buat sampai ke situ tuh gue track kalau di digital. Yep. Gue Iya nggak sih? tapi waktu experience gue di fintech juga kayak gitu Iya. sih. Measurementnya lebih mereka nggak mentingin berapa, kayak misalkan waktu itu salah satu project gue megang CRM-nya kan Nisak. Terus udah kayak gitu gue mesti make sure nih orang yang habis first transaction to second transactionnya gue mesti naikin persentasenya. Iya benar. Despite misalkan second transactionnya cuma Rp50, nggak peduli, yang penting mesti naik gitu. Benar-benar. Terus atau enggak oke nih, terus udah itu misalnya metrik pertama, metrik kedua nih first second transactionnya biasanya after 30 hari, bisa nggak tuh happennya within 30 hari Within 30, kayak gitu. iya. Terus kayak yang ya udah nih oke itu salah satu itu, atau enggak kayak yang kalau aplikasi sih biasanya mostly MAU nggak sih? MAU, ya, Monthly monthly active active usernya users. mereka mau make sure kayak MAU-nya tuh tiap bulan naik gitu. Iya. Oh, Iya. oke. Iya. Benar. Make sense. Oke, pusing juga ya ternyata ya. Gue Lumayan. Iya, gue tuh bidang gue selalu konten, kreatif, campaign, brand marketing gitu. Product marketing gue bisa bilang bidang yang baru banget gitu. Yep. Dan gimana sih cara kalian di awal-awal, especially you guys not coming from marketing degree lah. Mungkin di Kavi masih oke lah, tapi tidak belajar produk marketing dong di tidak Kavi. dong. Membikin produk packaging mungkin ya. Iya. Ya, ada lah mata kuliahnya. Cuman gimana belajar awal-awal? Kalau belajar awal-awal sih ya pertama jujur mesti ada passionate sih kalau karena ya sih passion. iya, karena maksud gue kayak mesti ada passion ya, soalnya ini hal baru yang lo memang mesti belajar sendiri kayak gitu. Jadi biasanya kayak yang ya of course lah kalau belajar yang paling the fastest way itu dengan ngomong sama banyak orang marketers aja sih. Kayak yang tanya point of view mereka, karena kan waktu pertama kali gue masuk gue nggak tahu cara nge-launch produk tuh kayak gimana, nge-maintain produk kayak gimana, terus kayak marketing methodology mana yang works atau mana enggak gitu. Jadi belajarnya tuh kayak learn by doing. Benar. Learn by doing it aja sih. Kecebur. Ujung-ujungnya kayak disuruh putar otak aja, Bul, kayak yang lo dikasih kayak waktu itu gue tuh pas lagi di di startup gitu, gue cuma dikasih kayak yang oke, KPI lo ini, udah dikasih nomor gitu, ya ntar gue cari cara along the way gimana buat ngedapetin nge-achieve si KPI tersebut. Oke. Sama kalau baca buku juga ngebantu sih. Ngebantu. Gue ya sama kayak tadi ya, kayak kejebur aja gitu, kayak gitu. Tapi mungkin salah satu bukan skill set siapa sih ya, kayak personality yang harus lo punya lebih ke ngulik sih. Jadi kan ini hal baru kan, jadi kayak mungkin belum banyak yang tahu atau belum banyak yang excel gitu. Jadi ya ngulik aja gitu sendiri. Pertama kali gue CRM tuh gue juga kayak gue adalah di company gue dulu, gue satu-satunya CRM yang megang Indo. Terus gue kayak gimana nih caranya, gue harus ngebayangin tuh visual user journey orang dari register sampai sekian gitu. Nah itu tuh emang ngulik sih. Abis itu banyak baca, sama kalau gue tuh salah satu metode belajar gue suka bacain newsletter sih. Jadi gue suka bacain newsletter kalau misalnya sekarang kayak ada Lenny gitu-gitu, terus kayak Marketing One. Nah itu tuh gue baca-bacain tuh kadang-kadang suka ada yang ngebantu lah gitu. Terus gue suka baca di LinkedIn tuh ada yang kayak suka ngepost. Nah itu gue save-savein tuh. Soalnya ya itu sih sebenarnya banyak baca. Iya, dan yang kayak lu bilang juga kan produk marketing, kalau lu bilang sendiri kan itu hal baru ya, Bul ya. Benar. Jadi even kalau sekarang kita cari pakar produk marketing, siapa sih nih orang paling jago di urusan produk marketing, itu belum ada.
ilmunya aja belum ada mata pelajaran. Mungkin sekarang baru ada mata pelajaran, cuma waktu zaman dulu gue memulainya ya gue pelajarin satu-satu tuh sih, sales gue pelajarin, produk gue pelajarin, marketing gue pelajarin gitu. I see. Dan skill apa yang menurut kalian paling valuable untuk seorang product marketer? Apakah we have to be good at mathematics? Not necessarily sih. Tapi mungkin lebih karena nggak tahu, kalau gue surprisingly harus, karena lo ngitung kan. Jadi kayak tadinya gue pikir kayak enggak gue marketing kayak happy kayak DKV gitu loh, mirip-mirip kayak kreatif enggak juga, ternyata lo juga harus ngitung. Tapi ya emang harus tapi ya ngitungnya bukan kayak tiba-tiba lo kayak trigonometri iya, gitu, atau kayak bikin model matematika kayak gitu juga sih. Cuma ya lo as long as lo bisa ngerti 3 dibagi 1 berapa ya udah bisa gitu. Cuma kayak dealing with numbers itu tuh emang ya lo mesti bukan mesti, lo pasti akan familiar with numbers a lot by product marketing, soalnya kan ya numbers itu tuh kayak indikator ini udah bagus, oh ini udah enggak gitu. Mungkin kalau gue kayak skill yang harus lo ini adalah balik lagi sih ke apa ya, customer centric lah, atau empat lo sama customer lo. Iya, empatik karena kayak jadi lo harus tahu nih, misalnya kan lo jual produk, misalnya lo jual gelas gitu kan. Ini lo nggak bisa kayak ini gelas gitu, enggak, tapi kayak ini gelas bisa ngebawa apa sih buat si customernya gitu. Jadi kayak lo harus empatik, dan ya itu sih banyak ngobrol sama. Gue agree sih mesti empatik sih, soalnya biar lo bisa halu ngebayangin diri lo di customer. Benar. Soalnya kan sometimes kan kalau lo yang build the product ada sisi biasnya dong. Benar. Tapi kalau lo kayak taruh mentality lo di si customer, terus kayak nih gue as orang awam dapat produk ini kira-kira suka nggak gitu. Iya. Jadi soalnya baru lu bisa berangkat dari situ kan buat ngatur promo campaign plan lo tuh kayak gimana gitu. Iya. Jadi harus customer centric. Betul. Empatik, obses sama customer. Iya. Wow. Psikiater. Gue nggak tahu apa hubungannya. Patah banget tuh. Psikiater atau psikolog sih? Gue nggak tahu, dua-duanya nggak nyambung. Luar gitu. So, kayak obses with customer. Kan empati maksudnya biar kayak ngerti gitu. Bener. Oh, lu jadi psikolog atau psikiater gitu. Karena mereka tuh empatinya tinggi gitu maksudnya. Oke, nangkep. Agak nggak nyambung, cuman ya udah nggak apa-apa. Tapi gini deh, kalau gue ngerasa product marketing itu tuh lumayan lebih banyak stakeholdersnya daripada traditional marketers gitu ya, karena lu nempel langsung sama orang produknya, lu nempel langsung sama mungkin orang sales ataupun orang digital marketing, orang tech, orang customer service and everything gitu. Dan gimana cara kalian untuk kayak bisa maintain a good cross collaboration and stakeholder tersebut? Berteman. Harus jujur, berteman dengan baik. Oh gitu. Kalau gue lebih ke kayak, maksudnya gimana ya, kayak gue prinsipnya adalah kalau misalnya lo baik sama orang lain juga ngebantuin lo. Jadi kayak emang gue walaupun kayak di tengah-tengah, jadi ya gue nggak nempatin gue lebih tinggi daripada orang lain, jadi ya udah berteman aja yuk gitu. Akhirnya ntar dia bantuin gue juga bisa bantuin dia gitu. Jadi biasanya setiap project itu, setiap mau product launch, gue pasti kayak siapa nih product manajernya, gue ajak ngobrol dulu dan segala macam. Jadi ya terus yang lain customer service-nya, terus siapapun yang berhubungan dengan produk itu sih. Berteman sih kalau gue mah kuncinya kayak. Kalau gue mungkin bisa dibilang empati juga penting. Empati. Gue kira lo mau kalau gue sih fake aja. Kalau gue empati, takut banget. Bukan cuma kayak ke produknya, even kayak ke working environment lo dan jadi teman juga, karena dimana di situ lo biar tahu juga sebenarnya workload mereka tuh kayak gimana sih, itu pertama. Terus kayak kerjaan mereka tuh kayak gimana sih, biasanya kayak untuk mereka nge-solve kan pasti ada typical SLA atau apa gitu, buat typical itu tuh berapa lama sih ngerjainnya. Jadi bisa menempatkan, karena sometimes kan kita nggak tahu, misalkan ada dari atasan tiba-tiba minta request ini, tapi at the same time banyak, apalagi di startup kan nih sekarang misalkan di semua startup sistem kerja tuh kayak palu gada kan. Jadi kayak mesti ngertiin juga nih kayak oh si ini kayak yang jangan buat gara-gara kepentingan diri lo sendiri
lo malah bikin orang lain tuh jadi lebih kayak yang kerjaannya jadi lebih banyak juga gitu. Jadi kayak saling empati aja karena maksud gue lu juga nggak mau digituin kan pasti. Udah palu gada ayam-ayam kan, Iya. kayak ayam-ayam kayak tiba-tiba Ayam-ayam. launch campaign 3 hari Surprise gitu. party. ya. Surprise party. Iya. Nah itu kalau misalnya nggak berteman atau lo nggak punya hubungan baik Iya. ke semua stakeholders itu tuh aduh susah banget dibilang misalnya kayak ke Susah, kreatif susah, gitu. susah, agree. Maaf guys, gue harus launch 3 hari lagi, pasti lo dibenci, yakin gue. Ya kalau lo temenan kan at least kayak mereka Mohon kerja- maaf, mohon maaf. Mereka gedek Iya. tetap kesel tapi kayak tetap kerja cuma tetap kayak akan maksudnya kayak cuma ya Iya. udah kayak karena lu tetap temen. smooth gitu loh, nggak jadi yang apa namanya jadi kayak tiba-tiba Iya, tinggal banyak Iya. emoji gini kan kayak Iya. emoji paling penting nih. Iya. ini paling emoji penting. Emoji frequently paling penting. used tuh di WhatsApp Frequently gua. used. Ya. I see. Nah, tadi berarti ya empati, berteman sama banyak orang dan mungkin Darci yang jelas. Benar. Kalau Darci yang jelas itu tuh gue agree ya, soalnya itu tuh biar ada strukturnya juga kan, lo mesti Ya. kayak yang consult ke siapa karena kan kerja as a teamwork tuh menurut gue ada enak ada nggak enaknya kayak Ya. yang kalau semua orang kayak emang kayak brainstorm bareng-bareng, cuma kalau semua orang bersuara Semua orang, tapi benar semua manusia bersaudara. kalau semua orang bersuara nanti siapa yang ngambil decisionnya itu Benar, ada gitu. Jadi kayak jadi menurut gua tapi doesn't mean yang ambil decision tuh juga penting di antara yang lain ya, karena kan lo come up with the decisionnya discussion bareng-bareng. Benar. Tapi buat ngasih konteks juga buat teman-teman, Darci itu adalah decision maker, accountable, responsible, consult, sama inform. Jadi lebih kayak pembagian role, bukan berarti by structure doang ya, Iya, tapi itu bukan. lebih kayak pembagian role by peers by peers, team by team, tribe by tribe gitu. Iya sih, itu tuh harus jelas biar nanti nggak jadi konflik. Lu bisa berteman dengan baik, tapi kalau ternyata pembagian role yang nggak jelas nanti juga Ya. ujung-ujungnya gesekan. Agree. Setuju. Gesekan tipis-tipis, wah kebakaran. Waduh. Meledak. Luar. Salah satu tadi gue sempat bahas ya, apakah kalau misalnya product marketing tuh harus jago matematika. Tapi oke, tadi udah terjawab lah. Intinya harus suka sama angka intinya kan. Iya. Nah satu lagi yang menurut gue susah bikin keep up adalah the technology. Karena Boomers. gue boomers, jadi kayak gue gaptek. Karena teknologi di dunia product marketing tuh cepet banget gitu ya. Cepat. Dan beragam banget versinya gitu. How you guys stay up to date sama trends ataupun tools yang ada? Kalau gue stay up to date-nya ya, lebih banyak itu sih nonton hal apa aja sih yang baru gitu, soalnya kan kayak yang kalau kayak misalkan waktu gue di tempat gue yang lama tuh CRM tulisan dipegang tuh banyak banget kan ya, buat eksekusi ada sendiri, Ya. buat apa namanya, buat project management ada sendiri, buat ibaratnya data analisis ada sendiri, dan itu tuh toolsnya tuh beda-beda gitu. Lu taunya dari mana? Gue waktu itu ya ngecebur aja, gue coba belajar sendiri. Nanya orang. Nah, lebih nanya sih, dan untungnya untungnya tuh biasa tipikal product marketing tuh pasti sering kerja bareng sama product manager. Oh. Jadi sometimes tuh kayak yang minta kayak karena soalnya basically kalau logiknya emang orang misalnya kayak kalau logik itu udah ada, lu belajar any kind of tool tuh gampang. Karena tools itu tuh cepet, iya nggak sih, kayak kalau emang jadi kalau ibaratnya kayak gini nih, si tools ini nih gue mau bikin customer journey ini, tapi lu tahu logiknya nih, gue pengen dari A ke B tuh jalannya tuh alurnya kayak gini, itu tuh pasti kayak yang gampang aja dipelajarin gitu loh. Ya. Sama gue juga kayak mungkin waktu itu di company gue yang dulu gue lumayan blessed karena waktu itu head of growth gue dia sama product manager gue dia ex Skyscanner kalau nggak salah, dia tuh banyak banget tuh ngenalin gue sama produk kayak tools gitu. Jadi kayak yang tadi, jadi gue udah nyoba tuh berapa banyak tools kayak data analytics aja waktu itu kayak berapa ya, ada Tableau, Metabase gitu-gitu, terus CRM dan segala macam tuh gue lumayan nyoba. Terus satu yang kalau gue belajar sendiri
ada dua cara sih. Yang pertama, biasanya gue suka nelponin customer suksesnya. Jadi kayak tolong ajarin gue bikin journey gitu, kayak dia Customer suksesnya siapa tuh? biasanya software yang gue pakai, Oh, tools yang gue toolsnya. pakai. Soalnya biasanya tools sampai lu kan subscription based Iya, gitu. subscription Iya, based. iya, Like, itu kayak SaaS company SaaS gitu. company, Iya, bener, biasanya iya, kan iya. suka dikasih customer success gitu. Bu, kayak kasarnya kalau mungkin bahasa agency bul kayak AM-nya AM. gitu. Jadi misalnya I see. gue pertama kali bener-bener belajar dulu waktu itu gue pakai omnichannel platformnya CleverTap. Jadi pertama kali gue belajar CleverTap, tiap hari gue nelfonin kayak gue mau bikin campaign, gue mau bikin journey, tolong ajarin gue kayak one by one. Abis itu gue juga lumayan suka bacain about page-nya gitu sama help. Biasanya setiap SaaS company tuh suka ada blog, case study dan segala macam. Nah itu biasanya gue baca-bacain sih. Nah sama sih in beberapa tools gue juga suka nelponin, bacain. Sama yang terakhir ya lo ngulik-ngulik sendiri. Sama soalnya biasanya kalau tools kayak gitu bul ya, iya kayak lo ke warung lihat cemilan ada banyak kan, fungsinya satu bikin lo tuh kenyang. Iya. Cuma ya rasanya beda, bentukannya beda, packagingnya beda. Kurang lebih kalau tools tuh kayak gitu, makanya gue bilang tadi kalau logiknya emang ada, misalnya kayak soalnya bukan logik sih, common sense atau logik Understanding gitu, apa yang lo mau lakukan di kayak situ. flow thought lo tuh ada, itu tuh bisa gitu. Iya. Soalnya gue kayak di LinkedIn ya, paling sering kan di LinkedIn tuh kayak di DM, di LinkedIn abis itu Orang kayak jualan kan. dia nawarin produk SaaS apa, gue kayak buset ya produk baru mulu, bingung nih yang mana gitu. Kayak ada entah mau Engage, Netcore, abis itu ada lagi Braze, apapun itu. Sebagai orang yang gaptek nih ya, boleh gak sih kalian jelasin ada tools apa aja, fungsinya apa aja, sebenarnya kategori fungsi yang dibutuhkan tuh apa aja, sama ada tools apa aja contohnya di dalam situ. Baik banget, tapi Banyak sih, mungkin gue bedain based on per kategori yang tadi gue jelasin ya. Kayak misalkan si project management biasanya tuh yang sering dipakai tuh Trello. Iya, Asana. atau nggak Asana, iya. dulu gue ada Notion tuh enggak sih, kalau gue biasanya buat nyatet dulu. Biasanya gue tulang Monday. Iya, gue paling sering Trello sama Asana sih. Oke. Atau enggak Jira itu Iya, lah. Jira. Itu buat project management. Itu project management, Iya. oke. Terus kalau kayak buat data analisis itu tuh biasanya lo pakainya Gue pakai Metabase, Tableau. gue lupa lagi namanya. Ya sih, Amplitude juga tuh. Amplitude iya, Tableau iya, Mixpanel. Metabase iya. Itu tuh biasanya kayak Google Analytics sih udah paling. Iya, itu biasanya kayak Bedanya apa bentar? Itu kan ada Tableau, ada Mixpanel, ada bentar. sebenarnya itu sama, yang tadi gue bilang aja Google sama, cuma ya beda packaging aja, cuma fungsinya tuh sama buat Tergantung ngasih. apa yang di track juga sih. Iya. Oke. Contoh, misalnya kalau Google Analytics lo punya landing page, lo mau tahu gimana landing page lo works atau klik yang mana yang banyak diklik dan segala macam, drop off rate, bounce rate, whatever, Google Analytics. Misalnya kalau produk lo adalah aplikasi misalnya, nah itu ada Amplitude, ada Mixpanel gitu tuh, lo bisa nge-track tuh setiap page dan segala macam drop off-nya gitu. Terus kalau misalnya yang apa sih kayak nge-track semuanya gitu, mungkin ya Metabase, Tableau gitu-gitu ya. Jadi emang beda-beda tergantung apa yang mau diituin gitu. Oke. Iya, terus Saya project management, data analytics, habis itu Execute ya. Kalau execute ya lo bikin kayak let's say kayak CRM gitu CRM kan, tools. ada kayak mau Engage, CleverTap, Braze, terus apa lagi ya? Netcore, dulu ada Insider. Insider deh. Nggak, jadi kalau itu tuh basically buat execute platformnya Bull. Jadi misalkan ya apa tuh execute platform? buat Execute lo- campaign. execute campaign ya, itu platform buat execute Oh, campaign. execute. Gitu. Yeah. Jadi kayak misalkan lo mau ngirimin, tapi ini execute campaign digital wise ya. Jadi Yeah. kayak bikin kayak lo ngasih email blast, lo push notification, in-app. even ads gitu, lo bisa aturnya tuh di platform situ gitu, masukin kontennya. Ntar lo pengen customer tuh ngelihat experience-nya tuh kayak gimana, bisa lo atur. Personalization, Personalization. gitu. Dan ini paling baik, menurut gue ini salah satu yang bagian yang paling banyak orang salesnya ngontak gue di LinkedIn tuh. Dan how you guys, apa berarti execution ya? Buat yang execution Iya. how you guys pick which one's better? Biasanya tergantung kebutuhannya sih. Soalnya kan ada misalkan ada salah satu apa namanya, kayak software juga namanya Salesforce, itu kan benar-benar kayak very
Comprehensive. complicated, lebih kayak yang lebih thorough gitu. Apakah lu butuh sophisticated itu atau enggak? Terus sama biasanya kalau di tempat lama-lama gue kerja adalah harganya masuk apa tidak, ada uang itu ada paling barang, penting. iya. Bener. Harganya sih Harganya itu kan? udah kayaknya number one itu Harga pricing. kayak yang lu ada budget berapa, ya biasanya pilih tools yang apa namanya yang Karena kebutuhannya akhirnya jadi kayak di adjust jadi ada kebutuhan kayak kita cuma ada duit segini, ya udah yang bisa belinya yang ini, ya udah deh kebutuhannya kita samain Iya, sama yang benar. itu deh gitu. Kalau gitu kayak email kuotanya nggak usah sampai sebanyak itu deh kayak gitu. Jadi kayak kita adjust kebutuhannya, tapi ya nomor satu decision itunya adalah si pricing sih biasanya. I see. Project management, data analytics, execution, ada lagi? Itu aja sih. Itu Itu aja aja? sih yang baru kepikir. Tapi Iya, mungkin baru- di realitanya iya. sih Ada banyak kayaknya. ada banyak, ada yang kayak lo mau bikin landing page langsung jadi, ada unbounce gitu-gitu lah. Jadi kayak emang banyak. Teknikal banget lah gitu. Iya, lo mau bikin kayak spin the wheel itu tuh udah ada software, jadi Udah lo ada tinggal cari software aja sih sebenarnya menurut gue. Ada like how you guys like measure the effectiveness of those tools gitu? Effectiveness-nya aja nih kalau dari sisi gue ya itu kembali lagi ke result yang tadi gue jelasin nih, matrix apa aja as a product marketing yang lo lihat. Ya, Jadi balik lagi ke situ kayak yang if all the tools itu tuh helps Ya. with increasing those numbers, ya automatically itu tuh kan Jadi esensial, efektif ya. jadi essential tools jadi untuk mencapai target itu gitu. Cuman kalau misalnya ternyata produk lo tidak butuh omni channel, Iya. ini misalnya lo nggak butuh push notification dan segala macam, ya why Nah, iya. bother you have the tools. Iya. Tapi tools itu tuh bisa digantikan sama something yang lebih manual ataupun gratis nggak sih? Sebenarnya bisa, cuma jatuhnya resource-nya jadi makin kayak misalkan karena Waktu lu kalau yang mau dipakai. ke manual tuh lu pasti mesti minta orang IT dong kayak bikin kayak gitu, bikin. ngedevelop kayak gitu, dan I see. itu tuh nggak murah gitu, mahal. iya. Jadi makanya kenapa tools tersebut itu tuh yang di luar sana pada laku? Ya karena orang lebih mikir mendingan gue pakai itu daripada gue invest buat nge-build sendiri. Oke. Unless udah kebutuhannya sih. Kayak gue tahu ada beberapa companies yang emang punya tools itu in-house. Jadi tapi kalau nggak salah ya mereka tuh masih pakai ini tuh cuman buat kayak additional role, misalnya kayak analytics apa-apa gitu. Kalau kebutuhannya emang udah mungkin lebih banyak karena pas dihitung-hitung jauh lebih murah. Karena kan kalau nggak salah si tools-tools ini tuh pakai kuota apa sih, gue lupa. Iya adalah Ya kayak kuota database lo. kuota lah. database-nya lah, kuota Iya, events iya, dan segala macam, teknis banget. Nah kalau itu udah lebih dan lebih murah bikin in-house ya emang pada bikin in-house. Oke. Make sense. Oke. Kita loncat dari tools kali ya. Agak pusing saya. Dia kayak teknikal Gaptek banget. banget, gitu. Iya, sorry banget nih, saya gaptek banget. ChatGPT aja saya baru nyoba kemarin. Dibantuin lagi. Iya, dibantuin lagi bikin promnya. Aduh, oke. Tapi gini ya, gue nggak tahu ini hal yang di marketing in general sama apa enggak sama product marketing. Kalau kalian itu kan akhirnya nge-promote specific product or specific features ya. Sehingga akhirnya masing-masing fitur atau produk harus ada unique selling point-nya ataupun key differentiators-nya lah. Bener nggak kayak gitu? Dan gimana akhirnya kalian ngebuat setiap produk dan fitur itu bisa stand out? Oke, kalau gue jelasin dari fundamentalnya produk marketing dulu yang tadi gue bilang kan, kalau functional wise itu irisan antara produk, marketing, dan sales. Nah biasanya itu tuh flow awal produk marketing tuh lu tuh preparing the product to the market. Iya. Dimana di situ lo kerja bareng sama orang produk dan orang marketing gitu. Iya. Di situ baru deh lu kayak matengin di situ deh pokoknya semuanya. Nah habis kayak gitu flow keduanya baru lu kayak promoting the product, lu kerja bareng nih sama tim marketing. Di sini lu udah nggak butuh produk lagi, lu mau marketing mas sales, baru matengin, baru terakhir ya selling. Yeah. Jadi dan di situ, kalau bias normally kalau tiganya itu tuh flow secara smoothly, harusnya bukan harusnya normalnya resultnya bagus gitu. Karena dibanyakan result nggak bagus itu tuh ada potongan dari flow itu tuh. Result nggak lulus tuh takdir, tahu?
takdir bisa. Iya, rada takdir sih lo. Black magic juga bisa. Black magic, iya. Gimana? Kadang-kadang kalau dapet target gede, target kayak tinggi banget kayaknya black magic nih kayaknya nih buat mencapai Kayak gitu. gue menyembah deh. Kayak pasang lilin, jaga lilin malam ini gitu. Tapi gimana kalau dari digital product sendiri? Kalau Kalau tadi dari- kan lebih ke physical product ya mungkin ya. Kalau dari digital products sama sebenarnya mirip lah sama brand kayak pasti dan ini di produk nih keluar nih buat siapa sih audiensnya, terus lihat dari kompetitor gitu ada nggak produknya, apa yang bisa kita jual, terus ya udah misalnya hal-hal yang mirip kan, jadi kayak hal-hal yang kita mau jual itu ya itu adalah jadi kayak main key message yang kita mau main key message lah dari communicationnya gitu. Tapi yang paling penting sih understanding the audience ya. Jadi selain menurut gue sebagai produk marketing, selain lo bisa kayak craft the good message, communication, compelling message, ya understanding nih sebenarnya audience lo butuh apa. Jadi biasanya kadang-kadang misalnya lo mau bikin satu komunikasi, sesimpel kayak mereka kasih tahu dulu mereka tuh dapat kayak benefitnya apa sih, baru lo jelasin produknya. Kadang-kadang tuh bisa kayak gitu. Lu mesti identify kayak target personanya tuh Iya, kira-kira kayak apa sih gimana orang-orang sih, ini gitu. I see ya. Kalau gue contoh bisa gini kayak sesimpel ya, kalau investasi berarti kayak dapatkan potensi cuan berkali-kali. Baru gue nyebut produk gue di paling belakang. Biasanya soal produk gue susah. Produk gue bukan yang kayak gampang untuk di explain gitu. Jadi untuk ngehook si audience gue understand banget apa sih pain points dia. Oke, gue mau dia kalau investasi harus dapat cuan. Terus gimana gue amplify-nya berarti cuan berkali-kali gitu. Jadi hal yang kayak gitu sih yang biasanya di prakteknya buat ngebedain sama kompetitor dan bikin ini selling gitu. Mirip sih ya sebenarnya, kayak understanding the customers atau audience, understanding the pain points, understanding how the product solve the pain points, Betul. and then like do it creatively. Do it creatively. Ya, do it creatively dan sisanya berdoa. Sisanya berdoa, black magic bebas. Maksudnya kayak nowadays kan sebenarnya kalau lu pikir-pikir ya, semua problem tuh udah ada solusinya. Jadi sekarang makanya tuh kenapa marketing atau produk marketing tuh mulai efektif, biar mereka tuh bisa ngebantu gimana sih cara ngedifferentiate produk itu dengan produk-produk yang lain. Ya, kalian tuh udah berapa tahun jadi product marketer? 7-8 tahun Gua berarti harusnya ya. 18. Waduh, 7 tahun. gue jadi kayak teenager. 7 tahun. 7 tahun, 8 tahun. Dan gimana so far? Nyesel nggak jadi product marketer? Silakan Mbak. Aduh, tapi enggak sih. Ya fake. Kalau gue jujur dibilang nyesel, kagak. Enggak nyesel banget. Karena gue tipe, karena selama 7 tahun ini tuh bukan tiap harinya sih, kayak yang ibaratnya kalau knowledge gue bandingin per tahun tuh ada aja yang nambah. Especially kan gue datang dari background yang bukan marketing sama sekali, yang bukan kreatif sama sekali gitu, yang super technical. Nah jadi sini gue kayak mulai belajar, oh marketing tuh kayak gini dan ini nih sebenarnya yang gue suka gitu. Kayak marketing itu soalnya kan kasarnya marketing tuh sebenarnya kata kasarnya itu tuh cuci otak orang ya. Kayak yang biar lo tuh yang dari nggak mau beli produk, lo jadi beli produknya. Jadi itu tuh something yang interesting dan gue suka. Oke. Tapi what if you can choose another career path? Would you? Yes. Mungkin kalau gue iya kali, tapi itu kalau maksud gue bukan karena gue tidak suka di product marketing, which is ternyata setelah gue pikir-pikir benar juga ya, tadi kayak lo banyak belajar dan banyak belajar hal baru adalah sesuatu yang motivates me actually. Tapi kalau misalnya gue bisa kayak ngulang karena gue lagi kayak ke ranjingan Nat Geo dan Mariana Trench dan semua saperin gue kayak mau jadi itu aja deh, researcher. Kayak seru deh. Oke. Ya oke, FYI aja. Oke, ya. Itu agak sedikit lintas. Lintasnya lintas samudra. Iya. Marin ini biologis ya. Lintas universe itu. Iya, lintas universe. Kalau gue dibilang mau, kalau bisa ngulang lagi gue apakah gue akan milih? Gue mungkin masih tetap akan milih sih. Milih apa? Jadi tetap jadi produk marketing. Atau lu mau ngedrill lagi tadi? Enggak, kan gue udah pernah ngerasain
gue udah tahu gue nggak bisa, soalnya gue juga orangnya extrovert banget kan, jadi gue butuh emang diskusi sama taksi. Discussion. Terus kayak even di tempat gue yang sekarang tuh kita tipe ngelesain masalah selalu nggak sendiri, pasti selalu ada discussion, brainstorm kayak gitu. Iya. Dan itu tuh yang gue suka. Tapi kalau disuruh pilih karir yang lain, Artis. Artong sih. Iya kan, artis kan? Iya. Lu mau jadi artis lo? Mau. Kenapa? Casting saya ya. Ada enggak? Tapi kalau dibilang kalau gue bisa ngulang waktu enggak, gue tetap masih apa namanya? Soalnya even yang gue bilang tadi juga, gue selama tiap tahun tuh merasa lebih ada aja hal yang dipelajarin. Even sometimes kan lo kalau di perusahaan-perusahaan kalau jabatan lo as a head, lo sometimes udah kayak lo tuh pakar, lo pakar, lo tuh paling tahu. Tapi kalau di sini tuh enggak, kayak yang lebih oke, gue tahu tapi gimana cara gue elevate-nya, gimana cara gue level up knowledge yang gue punya gitu. Karena dynamics banget ya. Iya, Dynamics banget. Terus apa career advice buat orang-orang yang baru mau memulai karir sebagai product marketer? Runway. Enggak. Kasihan gue anak-anak di Iya, sana benar. Kayak, oh bener ya kak, jadi jadi deh. Ya tadi sih sebenarnya belajar yang banyak. Maksudnya kayak Kayak berasa ibu gua belajar yang banyak ya nak. Belajar yang banyak, jauhi yang narkoba banyak. gitu. Jauhi narkoboy. Ya. belajar yang banyak diskusi sama orang. Sama lah kayak gitu-gitu ya. Iya, kayak lebih enggak ya yang pertama mesti saran dari gua kayak yang kalau emang terkait product marketing yang itu gue bilang ini bukan ilmu yang pasti yang bisa dipelajarin karena it changes over time menurut gue. Yes. Jadi palingan pesannya sering-sering ngobrol sama orang dan paling penting tuh open minded. Soalnya kalau orang idealis disuruh oh iya, salah satu buat as a product marketer orang idealis susah. Mungkin growth mindset kali ya. Jadi kalau misalnya lu kayak gue udah paling pinter di sini, kayaknya gue udah paling tahu, tiba-tiba kayak perubahan terjadi. Sekarang aja ada ChatGPT, ada generative AI, gue yakin bakal mengubah banyak hal, automation di banyak hal, push notification mungkin udah nggak butuh orang untuk nulis push notificationnya, bisa learning dari apa yang ada di database-nya AI itu sendiri gitu ya. Newsletter ataupun email blast gitu juga mungkin udah bisa di automate pakai generative AI. Mungkin lebih kayak itu ya, growth mindset kayak it keeps changing the dynamics gitu ya. At least lo belajar hal baru or mewadahi tim lo buat belajar hal baru gitu ya. Betul. Sama endurance sih, ya kan sih? Menghadapi challenge Ya, jangan lupa atas bawah mindset sih, kanan itu kiri gitu. Ya, endurance, jangan lupa minum extra joss. Placement. Terus apa lagi? Itu aja sih udah. Iya kayaknya. Berarti cuma kayak banyak belajar, itu kayak tadi pesan Bu Guru, endurance, Stay open minded gitu ya. Oke. Dan lo emang passion sih ya, sebenarnya lo passion di situ. Tapi ada gak sih yang lebih praktikal? Maksudnya kayak gue belajar di mana deh? Buku apa deh? Newsletter apa deh? Podcast apa deh? Enggak sih, ya tadi gue bilang podcast juga ini. Jangan lupa dengerin MOM terus. Enggak, karena yang gue bilang tadi kayak yang ilmu product marketing itu it changes over time. Tapi garis besarnya sama yang gue bilang kayak yang building the product to the market, promoting it, terus selling it. Basically itu baseline-nya. Cuma cara eksekusi flow-nya itu bakal changes over time. Apalagi dengan yang tadi, maksudnya kita bahas tools aja kan lo kayak wow gimana nih kayak 3 tahun lagi juga pasti toolsnya udah kadaluarsa, ganti tools baru. Bisa nggak sih gue bilang kalau misalnya salah satu hal yang perlu juga sebagai teman-teman yang memulai karir di bidang product marketing adalah always love the experiment. Iya banget. Iya nggak sih? Kayak misalnya for example lu baru itu kayak kerjaan kita misalnya dari zaman dulu emang kalau product marketing itu kan di lo kayak gitu juga iya banget, always A/B testing. Eksperimental. Including nggak cuman A/B test your campaign tapi A/B test your ability, A/B test the tools. Jadi kayak misalnya for example lu mau pakai project management tools yang mana, mau Trello kah, Asana kah, Monday kah, ya coba aja mana yang suitable buat your stakeholders, buat your peers, buat your objektif juga, buat your team gitu. And then like tadi execution
automation tools, or reporting tools, or analytic tools gitu ya. Lu A/B test aja gitu. Eksperimental sih ya. Dulu manajer gue selalu bilang kayak lo maksudnya kayak jadiin habit untuk eksperimen everything gitu ya. Apalagi itu yang penting menuju target lah gitu. Dia selalu bilang kayak kalau misalnya eksperimen lo gagal ya udah nggak apa-apa, orang dia aja kayak gue kayaknya udah ngelakuin 100 eksperimen yang berhasil kayak cuma 1-2. Jadi kayak emang dia udah ngebiasain hal itu gitu loh untuk belajar learning terus, karena lo juga ngejual si barang ini mau barang digital atau barang fisik itu tuh kok manusia ya, dan manusia tuh berubah. Enggak, dan apalagi maksud gue eksperimental tuh despite eksperimennya kayak sukses atau enggak, itu tuh lo pasti ada learning, ada take outnya ya, lo mempelajari kalau emang itu fail bukan berarti lo fail, lo dapat lesson, ngerti nggak sih? Cuma daripada lo nggak ngapa-ngapain, lo nggak bisa tahu ini lo dapat lesson atau dapat result gitu loh. Iya, itu sih. Dapat lesson tuh maksudnya kayak pembelajaran, kayak misalkan kayak kalau kayak tiba-tiba kayak tiba-tiba oke, gue coba ini tapi nggak working, oke, lesson buat gue. Cuma ya, kalau gitu. Iya, kalau sukses kan ya lo dapat result gitu. Company yang dapat result. Iya. Aku mungkin dapat gaji tambahan, amin. Oke guys, sebagai orang yang sudah berkarir, berarti kan tadi lu kalau sebagai product marketer 7 tahun, 8 tahun, tapi kalau in total karir berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun juga? 7 tahun, 7 kan gue bilang tadi kayak gue pas lagi awal mulainya lulus kuliah baru gue langsung pindah karir. Kalau gue mungkin professional karirnya 7 tahun 8 tahun, tapi kalau misalnya gue kayak mulai kerja, awal kerja tuh apa ya, SMA. Jadi kayak udah nggak tahu deh berapa puluh tahun lalu. Tua ya? Iya. Mungkin dari kecil sudah kayak kerja gitu. Oke. Ada nggak sih satu hal yang you guys wish you knew earlier selama berkarir dan bekerja? Apa ya? Seperti misalnya bahwa resign itu penting untuk naikin gaji. Palingan lebih apa ya? Bingung. Sumpah bingung. Gak ada nih quote kan nanti kalau misalnya jurang bisa di-cut. Apa? Kalau gue mungkin things I wish I knew earlier adalah banyak tanya ke diri lo sendiri, lo tuh sebenarnya maunya apa sih? Wih, keren. Jadi kayak contemplating. Jadi kadang-kadang orang tuh suka lupa ya, kayak lo sibuk kerja tapi lo suka nggak nanya ke diri lo tuh sebenarnya maunya apa sih. Kadang-kadang bisa result lo ngerjain sesuatu even though itu yang hal yang suka, tapi nggak apa sih namanya, fulfill gitu. Jadi dan ini gue baru sadar beberapa waktu ke belakang, kayak gue ternyata udah lama nggak nanya ke diri gue sendiri gue maunya apa gitu. Akhirnya ya gitu. Ya. Kalau gue palingan yang gue realize ya, gue kan orangnya ekstrovert, berarti jadi gue suka nge-please orang. Nah, even kayak di kerjaan gitu yang, dan dulu tuh gue tipe gue ngelakuin sesuatu, oke, ini gue lakuin, walaupun itu menurut gue it doesn't make sense, cuma mereka akan happy dengan result itu. Gue kerjain dulu, gue tipe orang kayak gitu. Karena gue pikir itu bakal ngasih gue result yang bagus. Ujung-ujungnya result bagus nggak dapat. Elunya juga nggak jelas mau kemana gitu. Itu yang I wish I know earlier. Kayak sometimes lu egois tuh boleh gitu. Kayak yang iya. I don't care about you. Yang penting gue. Tapi juga bukan me aja gitu kan. Menarik, oke. Yep. Thank you Sofwan, Rizka for your time. Give a round of applause teman-teman semuanya. Minutes. Nice clap. Gila seru banget buat teman-teman, semoga bisa dapat ya tadi ya inspirasi, semoga ada dagingnya, semoga nggak cuma tulang doang. Tentang produk marketing gitu ya, tentang produk marketing. So thank you semuanya teman-teman yang udah dengerin Minutes of Manager podcast, hasil kolaborasi Minutes of Manager dengan The Nice Club. Thank you banget, jangan lupa tonton terus podcast kita, ada di YouTube, Spotify, Noise, LinkedIn, TikTok, Instagram, dan di semua channel yang biasa kalian nonton dan dengerin podcast. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dan see you, bye. We're out.